Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset dan liabilities perusahaan yang dimerger. Dengan begitu, perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham. Perusahaan yang dimerger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Contoh merger yaitu bergabungnya Lipo Bank dengan Cim Niaga pada tahun 2008. Setelah proses merger, Lipo Bank tidak beroperasi sebagai entitas tersendiri dan melebur menjadi satu kesatuan dengan Bank Cim Niaga. Konsolidasi adalah penggabungan usaha antara dua perusahaan atau lebih, di mana untuk meneruskan kegiatan usaha gabungan dibentuk perusahaan baru dan semua perusahaan yang bergabung menghentikan kegiatannya. Contoh proses konsolidasi adalah Bank Mandiri. Sebagai konsolidasi, karena awalnya Bank Mandiri berasal dari berbagai perusahaan yang kemudian bersatu membentuk nama perusahaan baru. Akuisisi adalah pengambil alihan atau take over sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut. Perusahaan yang dibeli tetap ada. Contoh akuisisi yaitu Aqua diakuisisi oleh Danone, Pizza Hut oleh Coca-Cola, dan lain-lain. Jenis merger dan akuisisi. A. Merger. Pada merger, para direktur kedua pihak setuju untuk bergabung dengan persetujuan para pemegang saham. Pada umumnya, penggabungan ini disetujui oleh paling sedikit 50% shareholder dari target firm dan bidding firm. Pada akhirnya, target firm akan menghilang dengan atau tanpa proses likuidasi dan menjadi bagian dari bidding firm. B. Konsolidasi. Setelah proses merger selesai, sebuah perusahaan baru tercipta dan pemegang saham kedua belah pihak menerima saham baru di perusahaan ini. C. Tender offer. Terjadi ketika sebuah perusahaan membeli saham yang beredar perusahaan lain tanpa persetujuan manajemen target firm dan disebut tender offer karena merupakan hostile takeover. Target firm akan tetap bertahan selama tetap ada penolakan terhadap penawaran. Banyak tender offer yang kemudian berubah menjadi merger karena bidding firm berhasil mengambil alih kontrol target firm. Merger dan akuisisi berdasarkan jenis perusahaan. A. Horizontal merger terjadi ketika dua atau lebih perusahaan yang bergerak di bidang industri yang sama bergabung. Yang B. Vertical merger terjadi ketika suatu perusahaan mengakuisisi perusahaan supplier atau customernya. C. Conglomerate merger terjadi ketika perusahaan dalam industri yang sama tetapi tidak dalam garis bisnis yang sama dengan supplier atau customernya. Keuntungannya adalah perusahaan dapat menggunakan penjualan dan distribusi yang sama. Yang D. Conglomerate merger terjadi ketika perusahaan yang tidak berhubungan dengan bisnis melakukan merger. Keuntungannya adalah dapat mengurangi risiko. Alasan melakukan merger dan akuisisi. A. Pertumbuhan atau diversifikasi. Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar saham, maupun diversifikasi usaha, dapat melakukan merger maupun akuisisi. Perusahaan tidak memiliki risiko adanya produk baru. Selain itu, jika melakukan ekspansi dengan merger dan akuisisi, maka perusahaan dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan. Yang B itu sinergi. Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi, economies of scale. Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkat, pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak merger. Sinergi tampak jelas ketika perusahaan yang melakukan merger berada dalam bisnis yang sama karena fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan dapat dihilangkan. Yang C. Menghilangkan dana. Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Perusahaan tersebut menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi sehingga menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan. Hal ini memungkinkan meningkatnya dana dengan biaya rendah. Yang D. Meningkatkan keterampilan manajemen atau teknologi. Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemennya atau kurangnya teknologi. Perusahaan yang tidak dapat
mengefisiensikan manajemennya dan tidak dapat membayar untuk mengembangkan teknologinya, dapat menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen atau teknologi yang lebih. Pertimbangan pajak perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai 20 tahun ke depan atau sampai kerugian pajak dapat tertutupi. Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan akuisisi dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Pada kasus ini, perusahaan yang mengakuisisi akan menaikkan kombinasi pendapatan setelah pajak dengan mengurangkan pendapatan sebelum pajak dari perusahaan yang diakuisisi. Bagaimanapun, merger tidak hanya dikarenakan keuntungan dari pajak, tetapi berdasarkan dari tujuan memaksimisasi kesejahteraan pemilik. Yang F, meningkatkan likuiditas. Pemilik merger atau antar perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Jika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih liquid dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Yang G, melindungi diri dari pengambil alihan. Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengambil alihan yang tidak bersahabat. Target firm mengakuisisi perusahaan lain dan membiayai pengambil alihannya dengan hutang. Karena beban hutang ini, kewajiban perusahaan menjadi terlalu tinggi untuk ditanggung oleh leading firm yang berminat. Oleh Gitman 2003 ayat 714-716. Selanjutnya, yang pertama, kelebihan merger. Pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambil alihan yang lain. Yang kedua, kekurangan merger. Dibandingkan akuisisi, merger memiliki beberapa kekurangan, yaitu harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan, sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. Kelebihan dan kekurangan akuisisi. Kelebihan akuisisi A. Akuisisi saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham, sehingga jika pemegang saham tidak menyukai tawaran leading firm, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak menjual kepada pihak leading firm. B. Dalam akuisisi saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer, sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan. C. Karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris perusahaan, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambil alihan perusahaan yang tidak bersahabat atau hasil takeover. D. Akuisisi aset memerlukan suara pemegang saham, tetapi tidak memerlukan mayoritas suara pemegang saham, seperti pada akuisisi saham, sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka tidak menyetujui akuisisi. Kekurangan akuisisi. A. Jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambil alihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya, anggaran pada dasar perusahaan menunjukkan paling sedikit 2/3 atau 67% suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. B. Apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli, maka terjadi merger. C. Pada dasarnya, pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum, dibalik namun hingga penimbulan biaya legal yang tinggi.